7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Baik anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan duha kali ini Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu sebuah cerita di zaman sahabat gitu kan. Jadi ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Hudzafah Asy-Syahmi ya. Nah, beliau ini adalah seorang sahabat yang cukup beruntung karena pernah diminta oleh Rasulullah SAW untuk menemui dua raja besar pada zamannya, yaitu Raja Kisra ya, sebagai Raja Persia, dan Kaisar Agung Raja Romawi. Nah, suatu ketika Nabi mengutus Abdullah bin Hudzafah untuk mengirim surat gitu kan. Jadi Rasulullah itu sebagai kepala negara kaum muslimin pertama di Madinah itu dalam rangka dakwah untuk menyebarluaskan Islam, mengajak orang lain masuk Islam, termasuk juga mengajak raja-raja pada zaman tersebut untuk masuk Islam. Maka Rasul memerintahkan sahabat untuk mengirim surat kepada raja tersebut, termasuk salah satunya adalah kepada Raja Kisra ya. Itu beliau ada Raja Persia sebenarnya. Nah, Abdullah bin Hudzafah lah yang dimintai untuk mengirimkan surat tersebut. Nah, kemudian berangkatlah Abdullah bin Hudzafah ini ke Persia gitu kan ya. Nah, setelah mau menghadap di istananya Persia tersebut, dengan sangat sombongnya Raja Persia ini itu meminta sekretarisnya atau pejabat negaranya untuk mengambil surat yang dibawa oleh Abdullah bin Hudzafah tersebut. Tapi ternyata Abdullah bin Hudzafah tidak mau menerimanya karena surat itu memang langsung ingin diberikan oleh Abdullah bin Hudzafah kepada Raja Persia ya. Maka diambillah langsung oleh Raja Persia, cuman baru membacakan depannya saja gitu kan ya, membacakan tulisan depannya gitu kan ya. Maka Raja Persia ini marah-marah gitu kan, gitu kan ya, karena di surat tersebut ya itu tertulis dari Muhammad kepada Kisra Raja Persia gitu kan ya. Berbahagialah siapa saja yang mengikuti petunjuk. Nah, dari kalimat itu saja sudah marah gitu kan ya. Dia mengatakan bahwa kenapa nama dia didahulukan sementara namaku di setelahnya gitu kan ya. Ini adalah sebuah bentuk penghinaan gitu kan ya. Maka langsung dirobek-robeklah surat beliau. Nah, kemudian pulanglah Abdullah bin Hudzafah ini kepada Rasulullah lalu menceritakan kejadian tersebut. Maka Rasulullah ketika mendengar surat beliau itu dirobek-robek oleh Raja Persia, maka Rasul mendoakan semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Nah kemudian setelah berlalu zaman Rasulullah ya, kemudian zamannya Khalifah Umar bin Khattab itu Umar bin Khattab mengirim pasukan ya, mengirim pasukan akhirnya berperang dengan Raja Romawi gitu kan ya, kerajaan Romawi. Nah, salah satu sahabat yang mengikuti perang tersebut adalah Abdullah bin Hudzafah tersebut. Nah, singkat cerita Abdullah bin Hudzafah ini akhirnya tertawan ya, tertangkap dan ditawan oleh Raja Romawi. Nah, Raja Romawi memang merintahkan tawannya tidak boleh dibunuh dulu, harus dibawa ke hadapan dia gitu kan ya. Untuk apa? Untuk dites keimanannya gitu kan. Salah satunya adalah Abdullah bin Hudzafah. Maka diteslah Abdullah bin Hudzafah di hadapan Raja Romawi saat itu. Ya, yang pertama dirayulah Abdullah bin Hudzafah ini untuk masuk ke dalam agama Nasrani ya, yang dipeluk oleh Raja Romawi tersebut.
ya, dengan balasan akan diangkat menjadi pejabat negara. Maka Abdullah bin Hudzafah menolak itu. Kemudian ditawarkan lagi dengan harta, bahkan separuh dari negaranya gitu kan ya, wilayah yang dia punyai untuk Abdullah bin Hudzafah, maka beliau pun menolaknya gitu kan ya. Dan beberapa rayuan-rayuan lain yang itu memang tujuannya adalah untuk memurtadkan Abdullah bin Hudzafah ya. Nah, sampai akhirnya Raja Romawi ini itu memerintahkan untuk menyiapkan sebuah kuali yang sangat besar ya. Kemudian di kuali itu di bawahnya ada api yang menyala dan di atasnya itu ada air ya, sampai bergejolak airnya sampai mendidih. Lalu Abdullah bin Hudzafah dan tawanan yang lain ini dibawa ke situ ya. Lalu Abdullah bin Hudzafah salah satu tawanan lain itu dilemparkan ke kuali tersebut sampai kelihatan tulang-tulang belulungnya hancur lebur. Itu dalam rangka untuk merayu Abdullah bin Hudzafah. Tapi apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Hudzafah ini, tetap Abdullah bin Hudzafah dalam keimanannya ya, gitu. Tetap tidak bergeming gitu. Bahkan ketika akan dimasukkan ke dalam kuali, beliau menangis tuh ya. Nah, menangis ini Raja Romawi berpikiran mungkin Abdullah bin Hudzafah ketakutan gitu kan. Tapi ternyata Abdullah bin Hudzafah ini bukan ketakutan, justru dia menangis karena tidak meninggal dalam kondisi jihad fisabilillah gitu kan ya. Nah, karena begitu jawabannya, akhirnya tidak jadi dilemparkan ke kuali tersebut. Lalu akhirnya Abdullah bin Hudzafah hanya diminta oleh Raja Romawi untuk mencium kepalanya Raja Romawi. Karena memang tidak ada masalah dengan kalau disuruh mencium maka diciumlah Raja Romawi, lantas dilepaskan sampai akhirnya Abdullah bin Hudzafah bisa pulang ke Madinah ya, kembali menemui Umar bin Khattab ya. Nah, diceritakanlah kejadian tersebut kepada Khalifah Umar bin Khattab. Maka Khalifah Umar bin Khattab memujinya lalu mencium kepalanya Abdullah bin Hudzafah karena menghargai betapa keimanan yang dimiliki Abdullah bin Hudzafah ini itu tidak terayu oleh apapun yang disodorkan oleh Raja Romawi. Nah, jadi anak-anak sekalian, kisah satu sahabat ini saja menjadi pelajaran bagi kita umat Islam saat ini, betapa keimanan itu sangat penting sekali kita miliki ya. Bicara tentang keimanan itu ibarat pondasi, akar bagi sebuah pohon. Maka jika pohon itu akarnya kuat, maka batangnya, daunnya, buahnya pun akan kuat gitu kan. Tapi kalau akarnya itu rapuh gitu kan ya, maka pasti batangnya, buahnya, daunnya pun akan rapuh. Nah, jadi penting bagi kita untuk senantiasa menguatkan keimanan di dalam diri kita. Dan masih banyak cerita sahabat yang lainnya yang itu menjadi ibrah bagi kita semua. Jadi kita sebagai seorang muslim jangan sampai keimanan kita tergadaikan, terjual dengan dunia yang sangat sedikit ini gitu kan ya. Jadi kita harus bertahan dengan keimanan yang kita miliki. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan ceritakan para sahabat yang lainnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.